Kakak admin mungkin boleh bantu confirm untuk materinya apakah sudah terlihat atau belum ya? Oke, sip. Oke, kalau sudah terlihat mungkin bisa langsung saja kita mulai untuk materi sore hari ini. Teman-teman semuanya, silahkan dilihat di layarnya. Sore hari ini kita akan belajar materi tentang pedosfer, menelusuri keberagaman jenis tanah dengan menyenangkan teman-teman. Oke. Oke, tadi kakak sudah perkenalan. Nama kakak Alicia, mungkin bisa kita lanjut. Oke, kakak remind lagi, mungkin teman-teman semuanya juga sudah tahu, untuk peraturan selama live class berlangsung, nanti teman-teman harus aktif dan responsif dalam proses pembelajaran, melalui kolom chat, kemudian kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom Q&A, atau kolom chat, dan mohon menjaga etika dan kesopanan saat berkomentar selama live class berlangsung. Oke, sebelum masuk ke materi utama kita cek. Sorry, bentar. Oke, sebelum masuk ke materi utama, teman-teman harus tahu nih apa saja yang akan kita pelajari sore hari ini. Nah, sore hari ini secara garis besar teman-teman akan pelajari tentang pedosfer atau tanah. Mulai dari yang pertama, proses pembentukan tanah, kemudian sifat-sifat tanah, profil tanah, jenis-jenis tanah, menganalisis potensi tanah, dan yang terakhir, analisis upaya konservasi tanah. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita cek ombak dulu nih teman-teman semuanya. Silahkan coba dijawab, apa sih salah satu fungsi tanah? A, sebagai perantara kehidupan, atau B, sebagai tempat hidup? Pasti teman-teman udah tahu nih. Silahkan dijawab. Gimana jawabannya, A atau B? Coba dijawab nih teman-teman. Oke, B. Udah ada yang jawab B nih. Yang lainnya gimana teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Oke. Cuma satu nih yang jawab. Mungkin Kak Rati, Kak William juga jawab A. Mungkin yang lainnya teman-teman, Kak Risha jawab A. Yang lainnya gimana teman-teman? Coba. Pada jawab A nih. Oke. Mari kita bahas. Oke, jadi gini teman-teman. Salah satu fungsi tanah yang utama adalah sebagai tempat hidup ya jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah B. Kita semua kan tinggal di atas tanah ya teman, nggak cuma kita. Ada hewan dan tumbuhan dan juga makhluk hidup yang lainnya, terutama makhluk hidup di darat. Seperti itu teman-teman semuanya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan membahas di materi selanjutnya biar teman-teman makin paham nih. Oke, kira-kira gimana sih proses pembentukan tanah itu terjadi? Oke, kita bahas. Sorry teman-teman. Oke, di sini dulu. Oke, teman-teman tahu nggak sih tanah itu esensinya apa sih, pengertiannya apa sih? Kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, tanah itu adalah, atau pedosfer itu dikenal sebagai skin of the earth. Nah, kalau ilmu geografi kan dikenal sebagai mother of science. Kalau tanah itu dikenal sebagai skin of the earth. Karena kan kita tahu ya, manusia aja punya kulit. Bumi juga punya loh tanah sebagai kulitnya. Nah, tanah ini tersusun dari berbagai mineral batuan dan juga mineral atau material organik. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan.
Oke, kira-kira gimana sih proses pembentukan tanah itu? Nah, di sini teman-teman bisa tahu ya, proses pembentukan tanah itu terbentuk dari sebuah proses geologi berupa pelapukan batuan beku atau batuan sedimen. Dan, nah, baik secara fisik maupun kimia. Sehingga komposisinya itu berubah, teksturnya juga berubah menjadi lebih lunak. Seperti yang kita tahu, seperti itu teman-teman. Tidak sekeras batuan pembentuknya, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kita lanjutkan nih teman-teman. Kalau ada proses pembentukan tanah kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama itu ada bahan induk, kemudian iklim, kemudian organisme, topografi, dan juga waktu gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu biar teman-teman nggak bingung nih. Nggak cuma sekedar tahu faktornya apa aja, tapi nggak tahu nih alasannya apa sih kok faktor-faktor ini bisa mempengaruhi pembentukan tanah itu sendiri gitu. Nah, yang pertama nih teman-teman, faktor pertama bahan induk. Nah, kan kita tahu kalau tanah itu kan terbentuk nggak mungkin nggak ada bahannya ya teman-teman ya. Jadi tanah itu terbentuk dari bahan induk. Bahan induknya ini apa? Bahan induknya adalah batuan. Kemudian juga ada material organik seperti organisme dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada organisme nih teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya iklim. Nah, faktor iklim ini mulai dari suhu, kemudian penyinaran matahari, kemudian hujan, itu juga mempengaruhi faktor pembentukan tanah itu sendiri dalam prosesnya, teman-teman. Selanjutnya organisme ini juga menjadi faktor pembentukan tanah. Organisme ini sendiri kan kita tahu ya, teman-teman ya. Ada makhluk-makhluk hidup di dalam tanah yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, yang membantu proses pembentukan tanah itu sendiri, teman-teman. Dan organisme ini jenisnya juga berbagai macam, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman MIPA nih lebih paham nih terkait organismenya itu apa saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada topografi nih, teman-teman. Topografi itu adalah kemiringan lereng atau tinggi rendahnya tanah itu sendiri, teman-teman. Dan juga yang terakhir ada waktu. Waktu ini pasti kan, teman-teman, kita butuh waktu untuk melakukan segala hal. Begitu juga dengan proses pembentukan tanah itu juga butuh waktu, teman-teman. Dari keseluruhan proses ini, mulai dari bahan induk, faktor bahan induk, iklim, organisme, dan topografi, itu semua akan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Dalam prosesnya itu butuh waktu, waktunya juga ada yang relatif pendek, ada juga yang relatif panjang, tergantung yang utama adalah bahan induk dan juga iklimnya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Karena kan bahan induk ini batuannya itu karakteristiknya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang umurnya sudah tua, ada juga yang masih baru. Nah, umur dari batuan, dari bahan induk ini akan mempengaruhi cepat lambatnya proses pembentukan tanah. Gitu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada super nih buat teman-teman semuanya nih, solusi dari Kuiper. Jadi teman-teman nggak usah bingung nih buat menghafal. Biasanya kan banyak nih soal-soal yang muncul terkait faktor-faktor pembentukan tanah itu apa saja sih? Kayak gitu. Jadi di sini kalau mau mengingat, teman-teman tinggal ingat aja nih, be I on the way gitu. Nah, B-nya apa? B-nya itu bahan induk, kemudian I-nya apa? I-nya itu iklim, O-nya apa? O-nya organisme, kemudian T-nya topografi, dan W-nya adalah waktu. Gitu, teman-teman. Kita lanjut dulu. Oke. Sampai di sini, teman-teman ada yang tanyakan? Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita masuk ke bahan-bahan penyusun tanah. Jadi teman-teman tadi kan sudah membahas tentang apa namanya faktornya. Kalau ada faktornya kan nggak mungkin nggak ada bahannya.
Nah, bahan-bahan utamanya kan tadi sudah saya sebutkan, sudah kakak sebutkan. Salah satunya bahannya adalah batuan induk. Nah, selain batuan induk itu ada bahan-bahan lain nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada air sebanyak 25%. Kemudian bahan mineral ini adalah batuan-batuan induk yang kakak sebutkan tadi, baik batuan sedimen atau batuan beku. Kemudian bahan-bahan organik termasuk organisme-organisme yang ada dalam tanah dan juga udara gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman yang penting juga buat teman-teman ketahui nih. Nah, di sini ada sifat-sifat tanah ya teman-teman. Setelah teman-teman tahu mulai dari proses esensi tanah itu seperti apa, kemudian proses pembentukan tanah itu seperti apa, kemudian faktor-faktor pembentuk tanah itu apa saja. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu nih sifat-sifat tanah itu ada apa aja sih, kayak gitu. Biar nggak cuma tahu luarnya aja gitu teman-teman. Teman-teman juga harus tahu sifat-sifat tanah. Nah, sifat-sifat tanah ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama sifat fisik, kemudian sifat kimia, dan juga sifat biologi tanah. Gitu. Nah, di sifat fisik ini adalah sifat-sifat tanah yang bisa kita lihat dan juga bisa kita sentuh, bisa kita rasakan secara kasat mata. Gitu. Bisa diamati secara fisik gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada tekstur tanahnya seperti apa? Apakah gembur, apakah kasar, apakah keras, gitu. Kemudian struktur tanahnya, susunan tanahnya seperti apa, kemudian warna tanahnya, kan warna tanah juga macam-macam ya teman-teman. Konsistensi tanahnya, kemudian kepadatan tanahnya, kemudian porositas tanahnya, ini pori-pori tanahnya kayak gimana, kemudian daya permeabilitas, daya serap tanahnya itu seperti apa, dan juga temperatur atau dari suhu tanahnya itu sendiri. Kan bermacam-macam ya teman-teman, tergantung dari lingkungan sekitarnya, tergantung dari cuacanya juga, tergantung dari iklimnya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini adalah sifat yang tidak bisa diamati secara fisik gitu, teman-teman. Kayak manusia nih, ada fisiknya, ada psikologisnya, kayak gitu, teman-teman. Jadi, sifat kimia tanah ini ada pH tanah dan juga unsur hara tanah. Nah, pH tanah ini adalah derajat keasaman tanah seperti asam, basa, dan juga netral, dan unsur-unsur hara yang ada dalam tanah. Gitu. Unsur-unsurnya ada apa aja sih? Kayak gitu. Tanahnya itu subur apa enggak sih? Bisa diamati dari unsur hara tanahnya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada sifat biologi tanahnya. Sifat biologi tanah ini lebih berkaitan ke fungsinya tanah itu. Masanya tanah itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, tadi kan sudah dicek ombak ya, teman-teman udah pada jawab. Fungsi tanah itu salah satunya sebagai media atau tempat hidup berbagai vegetasi dan organisme, termasuk kita nih juga manusia. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh banget nih disampaikan di kolom Q&A atau kolom chat nih. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya teman-teman udah paham semuanya nih. Bisa kita lanjut nih. Oke. Nah, ini ada latihan soal nih. Sebelum teman-teman lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kan sudah kita bahas ya materinya. Nah, di sini ada soal cepat atau lambatnya proses pelapukan batuan yang membentuk tanah dipengaruhi oleh apa aja nih teman-teman. Silahkan coba teman-teman jawab nih di kolom chat nih. Pasti teman-teman udah paham dong apa aja. Ada pilihan jawaban A, organisme, iklim, dan topografi, kemudian topografi, iklim, dan batuan induk. Kemudian ada batuan induk, iklim, dan waktu. Kemudian topografi, organisme, dan batuan induk. Dan ada juga waktu, batuan induk, dan topografi. Coba teman-teman ada yang tahu nggak nih jawabannya apa?
Silahkan teman-teman jawab nih. Coba. Mungkin Kak William tadi yang sudah menjawab, bisa banget nih dijawab nih. Atau Halida, boleh juga dijawab. Atau Rati, tadi yang sudah join dari awal, boleh banget nih jawab nih. Oke, kalau nggak jawab, kita langsung bahas aja, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah C, batuan induk, iklim, dan waktu. Itu adalah faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pelapukan batuan yang membentuk tanah. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kenapa sih kok jawabannya C? Kan tadi kakak sudah menjelaskan ya di awal ketika kita bahas faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses pelapukan batuan itu sendiri, proses pembentukan tanah. Nah, batuan induk itu memiliki umur, material, karakteristik yang berbeda untuk dapat terurai atau lapuk. Seperti itu. Kemudian suhu, curah hujan, penyinaran matahari dengan intensitas yang berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah, itu akan mempengaruhi proses pelapukan batuan itu sendiri. Nah, dan waktu ini akan mengiringi proses pelapukan batuan itu sendiri, Mbak Dari. Karena waktunya juga relatif pendek atau panjang mengikuti jenis batuan dan iklim yang ada selama proses pelapukan batuan itu sendiri, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ada satu lagi nih soal buat teman-teman semuanya nih. Boleh coba dijawab. Warna tanah itu merupakan satu hal utama yang dapat mempengaruhi, yang dapat membantu kita untuk membedakan apa nih, teman-teman. Nanti ini juga ada hubungannya nih sama materi selanjutnya yang akan kita bahas. Boleh dijawab nggak nih, teman-teman? Boleh dibantu nggak nih? William, Rizka mungkin? Atau James, boleh juga nih. Atau Erik juga boleh bantu jawab nih sebelum kita bahas nih. Warna tanah itu hal utama yang membantu kita untuk membedakan apa sih? Apakah A, orde tanah, ataukah B, jenis-jenis tanah, ataukah C, profil tanah, ataukah D, sifat tanah, atau E, potensi tanah. Oke, thank you banget James. James jawab B nih. Gimana teman-teman yang lainnya nih? Atau kita bahas aja, karena sudah ada yang membantu kakak menjawab nih. Sudah ada satu jawaban nih. Keren banget nih. Oke, kalau gitu kita bahas aja bareng-bareng. Nah, jadi yang betul jawabannya adalah B, teman-teman. Jadi, warna tanah itu merupakan satu hal utama yang dapat membantu kita membedakan jenis-jenis tanah. Kita akan tahu hal yang paling mendasar, yang paling gampang kita amati dari jenis-jenis tanah itu adalah warnanya. Gitu, teman-teman. Karena kan umumnya warna tanah itu ditentukan oleh kandungan material organik, kemudian kondisinya, mineralnya, tingkat oksidasinya, kayak gitu kan teman-teman. Sehingga dalam proses pelapukan batuan yang membentuk tanah itu ada proses kimiawi yang mempengaruhinya. Seperti itu teman-teman. Sehingga nanti akan membentuk jenis-jenis atau warna-warna tanah yang berbeda sesuai material yang ada di dalamnya. Kayak gitu teman-teman. Dan biasanya warnanya itu warna batuan induknya dengan hasil tanah yang dihasilkan itu warnanya berbeda, teman-teman. Kayak gitu, dan membentuk warna yang baru. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin bisa kita lanjut, teman-teman. Teman-teman masih semangat nggak nih? Kayaknya udah pada lemas nih, puasa mau berbuka nih, tinggal berapa jam lagi. Oke.
Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada tebak-tebakan dulu nih buat teman-teman. Biar semangat nih, teman-teman tahu ini apa? Gambar apa nih teman-teman? Coba dijawab dulu di kolom chat nih. Biar teman-teman semangat nih buat berbuka nanti. Gambar apa nih teman-teman? Pasti teman-teman pada tahu semuanya kan ini apa? Oke. Masa nggak ada yang tahu? James apa James? Jawabannya James. Oke, mungkin teman-teman udah pada semakin lapar melihat gambar ini ya, karena sebentar lagi akan berbuka puasa. Ini adalah rainbow cake ya teman-teman, dengan warna yang berbeda-beda di setiap lapisnya, dengan rasa yang juga berbeda-beda sesuai warnanya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pernah makan nih rainbow cake nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada nih satu tentang tanah yang hampir mirip nih sama rainbow cake. Clue-nya, aku berlapis seperti rainbow cake, warnaku beragam, memiliki ciri khas perlapisku yang berbeda. Apakah aku? Coba teman-teman jawab. Ada yang tahu nggak nih apa yang akan kita bahas selanjutnya tentang tanah? Coba di sini udah ada clue-nya. Coba dijawab di kolom chat. Coba. Sel, oke. Ada jawab sel, Eric jawab sel. Mungkin yang lainnya ada jawaban lain nggak nih? Coba. Friza? Coba Friza, apa Friza? Nah, langsung kita bahas aja. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambarnya sudah muncul. Lapisan tanah, benar banget James. Keren banget. Oke, langsung kita bahas. Nah, benar banget nih teman-teman. James sudah jawab nih di kolom chat. Di sini akan kita bahas adalah lapisan atau profil tanah yang berlayar-layar. Nah, di sini yang pertama, lapisan pertama itu teman-teman ada O horizon atau lapisan humus. Selanjutnya ada lapisan A horizon, di bawahnya humus atau topsil. Selanjutnya ada E horizon atau elevation layer, di bawahnya lapisan topsil. Kemudian selanjutnya ada B horizon atau subsoil. Nah, selanjutnya ada C horizon atau regolith. Dan selanjutnya yang terakhir ada R horizon atau bedrock. Gitu teman-teman. Oke, kita kupas satu-satu ya teman-teman biar kalian semakin paham nih. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman yang pertama tadi kan teman-teman udah tahu ya, di lapisan pertama itu adalah O horizon atau humus. Nah, lapisan itu memiliki karakteristik teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa karakteristik. Yang pertama, dia merupakan lapisan humus yang memiliki daya absorpsi tinggi. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya material penyusun utamanya itu adalah serasah atau jasad hidup yang sudah mati, kemudian renik, sisa tanaman yang telah lapuk, dan juga air, teman-teman. Nah, di lapisan ini itu mengandung banyak sekali bahan-bahan organik dan warnanya itu gelap. Jadi itu karakteristik lapisan O horizon atau humus, seperti itu. Kita lanjut. Kelewatan. Oke, kita masuk ke lapisan selanjutnya. Ada lapisan A horizon atau topsil. Nah, lapisan ini memiliki karakteristik lapisan tanah paling atas atau disebut topsil. Nah, tersusun atas material utama yaitu pasir, debu, dan juga liat, gitu teman-teman. Kemudian di lapisan ini juga masih banyak mengandung bahan-bahan organik. Kemudian warnanya agak gelap, tapi tidak segelap lapisan humus tadi. Kemudian di lapisan ini tuh berfungsi sebagai media tanaman yang memiliki jangka umur pendek, teman-teman. Gitu. Karena kan tanaman ada yang umurnya panjang dan juga ada yang umurnya pendek. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke lapisan selanjutnya. Di bawah lapisan A horizon atau topsoil itu ada lapisan E horizon atau elevation layer. Nah, lapisan ini memiliki karakteristik sebagai satu-satunya lapisan pencucian atau elevation layer yang menjadi tempat pencucian tanah-tanah halus yang ada di horizon A lalu diendapkan di horizon B.
seperti itu, mengandung banyak sekali bahan mineral seperti pasir kuarsa dan juga debu kuarsa. Nah, warnanya ini teman-teman lebih cerah dibanding lapisan A horizon ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tahu di lapisan ini mengandung banyak bahan organik karena sudah sebutkan tadi di lapisan ini tersusun dari material berupa pasir, debu, dan juga liat. Kemudian warnanya agak gelap, tapi tidak segelap. Mohon maaf teman-teman. Tadi kita sampai di lapisan B horizon. Mungkin kakak admin yang bantu share screen bisa dilanjut. Selanjutnya kak, next. Nah, oke, mohon maaf ya teman-teman. Kakak juga agak sedikit nge-lag ini sepertinya karena kendala jaringan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di lapisan B horizon ini kakak ulangi, lapisan ini memiliki karakteristik sebagai lapisan tanah bawah, menjadi tempat penumpukan material-material yang tercuci di lapisan E. Kemudian di lapisan ini tersusun dari kandungan mineral yang diendapkan dari lapisan A tadi, seperti air, kemudian debu, dan juga pasir kuarsa. Nah, selanjutnya di lapisan ini mengandung sedikit bahan organik dan berwarna cerah. Nah, yang terakhir berfungsi sebagai media pertumbuhan tanaman yang berumur panjang. Jadi, karakternya hampir sama dengan lapisan E horizon tadi ya, teman-teman. Gitu. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian C horizon atau regolith nih teman-teman. Nah, lapisan ini memiliki karakteristik sebagai lapisan tanah terbawah. Kalau tadi kan cuma lapisan tanah bawah ya teman-teman. Kalau lapisan C ini adalah lapisan tanah terbawah yang tersusun atas batuan induk teman-teman. Jadi batuan induk tersusunnya di lapisan ini. Tapi lapisan ini lapuk. Nah, lapuk kemudian membentuk tanah gitu teman-teman. Lapisan ini kan lapisan batuan-batuan besar gitu teman-teman. Nah, di lapisan ini hanya mengandung mineral batuan tanpa bahan organik teman-teman. Jadi berbeda dengan lapisan-lapisan yang di atasnya tadi. Kan masih mengandung bahan atau mineral organik. Kalau di lapisan ini tidak mengandung bahan organik gitu teman-teman. Nah, dan di lapisan ini juga berfungsi sebagai media pertumbuhan tanaman yang perakarannya dalam. Gitu teman-teman. Bisa dilanjut. Next. Oke, kita masuk di lapisan terakhir teman-teman. Nah, lapisan ini merupakan lapisan batuan padat di dasar tanah atau terdasar. Jadi lapisan ini merupakan lapisan terdasar. Gitu teman-teman. Nah, lapisan ini tersusun atas batuan induk yang sangat kecil dan belum mengalami pelapukan. Jadi kalau di atasnya tadi lapisan-lapisan yang di bagian atas itu kan lapisan tanah yang sudah lapuk seperti itu, material-materialnya setelah lapuk. Kalau lapisan ini satu-satunya lapisan yang
tersusun dari batuan induk yang belum lapuk gitu teman-teman. Jadi masih original gitu. Nah, kemudian lapisan ini tidak dapat digunakan sebagai media pertumbuhan tanaman dan satu-satunya yang menjadi lapisan yang tidak bisa digunakan sebagai media pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, yang terakhir, lapisan tanah ini kaya akan potensi mineral batuan tambang seperti marmer, granit, dan juga batu gamping. Gitu, teman-teman. Jadi lapisan yang bernilai ekonomis tinggi. Gitu. Bisa dilanjut. Nah, ada fun and fact nih buat teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman sobat Kuiperian harus tahu nih. Nah, pengelompokan dari material atau lapisan tanah ini sangat bermanfaat bagi kegiatan pertanian, teman-teman, di suatu wilayah, gitu ya. Terutama untuk menentukan jenis-jenis tanaman apa saja sih yang bisa ditanam di suatu wilayah. Nah, sesuai dengan persebaran horizon tanah yang ada. Nah, karena semakin lengkap horizon dari suatu jenis tanah menunjukkan bahwa tanah tersebut itu semakin baik dan memiliki usia yang tua atau matang sehingga dapat mendukung kegiatan pertanian. Gitu, teman-teman. Oke. Kita masuk dulu ke latihan soal ya, teman-teman. Nah, teman-teman coba jawab dulu nih, teman-teman. Horizon tanah yang terbentuk dari proses iluviasi material-material yang tercuci adalah apa, teman-teman? Tadi kan sudah kita bahas ya, ada tanah bagian pencucian, ada tanah yang tempatnya materialnya diambil untuk dicuci di satu lapisan, kemudian ada tanah yang bagian pengendapan. Itu yang mana sih, teman-teman? Coba dijawab. Coba dijawab di kolom chat dulu, teman-teman. Nah, oke, mungkin Dwi boleh dijawab. Atau Khalidah nih. Coba dijawab dulu, kakak tunggu jawabannya. Biar teman-teman makin paham nih terkait lapisan-lapisan tanah. Ada yang jawab C. Ada juga yang jawab A, James jawab A, kemudian Dwi jawab C. Sudah ada yang betul ini sepertinya ya. Oke, mungkin bisa kita bahas. Oke, coba diklik lagi, Kak. Nah, jadi teman-teman di sini jawabannya itu adalah C ya, benar banget apa yang dijawab sama Dwi. Nah, lapisan tanah yang terbentuk dari proses iluviasi material-material yang tercuci itu adalah lapisan B horizon. Next, Kak. Kita bahas nih, biar teman-teman nggak bingung nih. Kakak admin boleh di next? Oke, nah ini tadi kan sudah ada penjelasannya ya teman-teman ya. Kalau lapisan U itu lapisan humus, yang memiliki daya absorpsi tinggi, dia terbentuk dari serasah. Itu kalau lapisan A terbentuk dari pasir, debu, dan liat. Kalau lapisan E itu adalah lapisan pencuciannya, tempat laundry-nya. Nah, kalau lapisan B itu adalah lapisan yang tempat penumpukan material-material yang tercuci di lapisan E dari lapisan A. Gitu. Jadi jawabannya benar banget, lapisan B horizon atau subsoil. Gitu. Kalau lapisan C kan regolith, bukan ya, dia lapisan tanah terbawah. Kemudian kalau R dia adalah lapisan tanah yang belum lapuk gitu, teman-teman. Oke, mungkin bisa kita next dulu, Kak. Nah, kita masuk di bagian selanjutnya nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman setelah tahu gimana proses pembentukan tanah sampai dengan lapisan-lapisan tanahnya itu seperti apa saja dengan berbagai macam karakteristiknya,
Di sini teman-teman juga harus tahu nih, orde atau klasifikasi utama tanah itu ada apa saja sih? Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi kita bahas 6 klasifikasi utama tanah. Nah, yang pertama di sini ada andesol. Nah, tanah andesol ini berasal dari material atau abu vulkanik seperti itu. Kemudian ada histosol. Nah, dia berasal dari material organik yang mengalami dekomposisi, perubahan komposisi. Kemudian ada vertisol, berasal dari tanah liat yang mudah berubah tekstur. Jadi tanah ini itu sangat rawan kalau menjadi tempat bangunan gitu teman-teman, karena dia mudah sekali gembur dan mudah sekali keras gitu teman-teman. Nah, ada juga spodosol, tanah yang banyak mengandung besi dan juga aluminium. Kemudian ada oksisol, tanah yang mengandung liat, mineral kuarsa, sehingga warnanya tuh kemerahan. Nah, kalau ada tanah yang warnanya agak-agak kemerahan, dia termasuk orde oksisol gitu. Nah, selanjutnya ada oridisol, dia tanah yang mengandung liat, endapan garamnya cukup tinggi, biasanya banyak terdapat di daerah-daerah kering, teman-teman, gitu, dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi, gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, Kak. Nah, setelah kita tahu nih, ada orde tanah atau klasifikasi tanah, teman-teman akan mempelajari jenis-jenis tanah itu ada apa saja. Ada banyak sekali teman-teman jenis-jenis tanah itu. Nah, coba tebak dari gambar ini. Dari gambar yang pertama, yang sebelah kiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih ini tanah apa jenisnya? Coba, mungkin teman-teman ada yang udah belajar di sekolah. Gitu. Kita tinggal mereview lagi nih teman-teman. Biar teman-teman semakin paham nih. Dan nanti ketika ujian semakin lancar gitu ya. Oke. Coba dijawab teman-teman. Mungkin Julano bisa membantu kakak menjawab gambar sebelah kiri ini jenis tanah apa sih? Oke, atau yang lainnya? Oke, kalau nggak ada yang jawab, mungkin bisa kita keluarkan jawabannya. Bisa diklik, Kak? Nah, oke, nggak apa. Kita masuk ke jenis tanahnya ya, teman-teman. Nah, jadi gambar yang sebelah kiri, itu teman-teman harus tahu namanya adalah jenis tanah andosol. Kalau ando itu biasanya dia terbentuk dari material-material vulkanik atau tanah vulkanik. Biasanya ada di daerah-daerah gunung api, terutama di Indonesia kan banyak sekali ya teman-teman ya, karena Indonesia kan terletak di jalur Ring of Fire. Itu banyak sekali gunung-gunung api, sering terjadi letusan gunung api. Jadi cukup banyak jenis tanah andosol ini di Indonesia, dan tanah ini itu sebenarnya subur digunakan untuk kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Oh, ini Dwi juga jawab ando apa gitu Kak? Benar, andosol Dwi. Gitu, atau tanah vulkanik ya. Lebih gampangnya gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini juga cukup banyak di Indonesia karena dia letaknya tuh di sepanjang aliran sungai, teman-teman. Bisa dilihat karakteristik tanahnya cukup gembur gitu ya, karena banyak mengandung air dan juga daya seramnya cukup tinggi gitu teman-teman. Dan tanah ini biasanya di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu banyak gitu teman-teman. Gitu. Kita lanjut Kak. Kakak admin bisa dibantu. Oh, oke. Next lagi mungkin Kak. Nah, kalau ini ada tanah yang hampir mirip ya teman-teman ya. Kalau sekilas mungkin kalau dilihat hampir mirip tanah humus dan tanah organosol atau tanah gambut ini teman-teman. Karena penyusunnya juga hampir sama, hanya berbeda karakteristiknya, berbeda tempatnya gitu teman-teman. Kalau tanah humus ini teman-teman berasal dari tanaman apa saja ya yang membusuk. Nah, biasanya tanah humus ini juga subur digunakan untuk media tanam karena memiliki unsur hara yang tinggi. Seperti itu. Kemudian tanah organosol atau tanah gambut ini dia tersusun dari apa namanya? Sisa-sisa tanaman. Oke, sebentar.
Bentar ya teman-teman. Kakak. Oke, kakak share screen dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di tanah organosol atau tanah gambut. Nah, tanah gambut ini tersusun dari serasah atau pembusukan tanaman-tanaman yang ada di hutan rawa atau rumput-rumputan rawa. Biasanya warnanya agak gelap, dia unsur haranya tidak terlalu tinggi, dan biasanya cocok untuk tanaman-tanaman jenis sawit. Seperti itu, teman-teman. Dan biasanya banyak di daerah Kalimantan dan juga Sumatera. Gitu. Kita lanjut. Ada yang tahu tanah gersang ini tanah apa? Oke, biar sekalian clear. Nah, jadi teman-teman, kalau melihat tanah yang agak pecah-pecah ini, kalau orang-orang biasanya menyebut tanah yang gersang ya, teman-teman ya. Jadi tanah grumosol ini adalah tanah yang terbentuk dari batuan lempung dan juga ada mengandung kapurnya. Biasanya tanah ini mengandung unsur hara yang cukup tinggi, lebih tinggi daripada tanah gambut. Dan tanah ini sulit ditembus oleh air, teman-teman. Gitu. Dan selanjutnya ada tanah potsol. Tanah ini mengandung kuarsa yang tinggi. Nah, warnanya bisa dilihat ya, teman-teman. Di sini agak sedikit kuning kemerahan. Nah, tanah potsol ini terbentuk dari lempung pasir yang cukup pekat ya, teman-teman ya. Biasanya ada di daerah yang basah, seperti itu. Di Kalimantan, Sumatera itu juga cukup banyak gitu, teman-teman. Oke, di sini sudah ada masuk pertanyaan. Boleh nggak Kak dikelompokkan tanaman aja yang bisa ditanami dan yang nggak bisa buat pertanian? Oke, nanti kita bahas. Kita selesaikan sampai jenis tanahnya selesai semuanya ya, Dwi. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, thank you pertanyaannya. Kita masuk ke jenis tanah selanjutnya. Oke, di sini ada latosol, kemudian ada litosol, kemudian ada tanah kapur, dan juga tanah rigosol. Nah, teman-teman harus tahu nih, jangan sampai salah ya, terutama untuk tanah latosol dan litosol, karena namanya hampir sama. Biasanya teman-teman bingung nih kalau ada soal-soal pertanyaan terkait latosol dan litosol nih. Nah, latosol itu tanah batuan lempung yang melapuk, teman-teman. Warnanya coklat, di sini bisa dilihat. Warnanya agak merah, kekuningan, agak coklat juga. Biasanya terdapat di daerah iklim basah, teman-teman. Kemudian tanah litosol, dia berasal dari batu pasir, itu teman-teman. Dan banyak mengandung kerikil juga, bisa dilihat di sini sama teman-teman semuanya. Nah, tanah ini biasanya terdapat daerah perbukitan, teman-teman. Gitu, seperti pegunungan, lereng-lereng yang miring, itu banyak ditemui tanah litosol ini. Selanjutnya, ini sangat gampang dari jenis-jenis tanah yang lain, sangat gampang dilihat. Kemudian dibedakan karakteristiknya yaitu tanah kapur, teman-teman.
Gitu. Tanah kapur ini berasal dari kapur, batuan kapur. Biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunungan kapur. Seperti di pantai utara Jawa Timur itu banyak terdapat tanah kapur ini teman-teman. Seperti di Lamongan, kemudian Gresik, Tuban gitu. Tanah kapur ini daya absorpsinya rendah gitu teman-teman. Jadi dia nggak terlalu bisa menyerap air gitu. Jadi kalau ada air masuk cuma dilewatkan gitu ya. Nah, selanjutnya ada tanah regosol. Tanah ini berasal dari pasir vulkanik, kemudian bercampur dengan pasir pantai. Biasanya terdapat di daerah-daerah gunung api, teman-teman. Seperti di daerah Gunung Merapi di Jogja, itu banyak tanah regosol ini, teman-teman. Gitu. Kita lanjutkan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada tanah pasir, kemudian tanah Mediteran atau terra rosa, kemudian ada laterit dan juga ada margalit. Nah, tanah pasir ini teman-teman dia terbentuk dari pelapukan endapan pasir gitu, teman-teman. Nah, tanah pasir ini biasanya ada di sepanjang pesisir pantai, teman-teman. Daerah-daerah pantai itu banyak sekali tanah pasir ini. Ya kan teman-teman mungkin sudah pernah tahu, pernah melihat, dan pernah merasakan juga kalau di sekitar pantai biasanya banyak sekali tanah pasir. Selanjutnya ada tanah terra rosa atau tanah Mediteran. Nah, Mediteran ini berasal dari endapan tanah liat merah. Nah, tanah ini biasanya cocok digunakan untuk pertanian seperti apel, kemudian anggur, dan di dunia salah satunya yang banyak terdapat tanah Mediteran itu di daerah Mesir, teman-teman, di sepanjang aliran Sungai Nil. Itu banyak tanah Mediteran ini. Kemudian ada tanah laterit. Tanah laterit ini banyak mengandung zat besi dan juga aluminium, warnanya agak kemerahan. Nah, contohnya itu yang banyak tuh di daerah Jakarta dan juga Banten, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta itu banyak jenis tanah laterit itu rumah-rumahnya. Kemudian yang terakhir ada tanah jenis margalit. Nah, tanah jenis margalit ini tanah yang berasal dari batuan mengandung kapur gitu, teman-teman. Tanah margalit ini lumayan kejal karena tidak terlalu banyak airnya, karena biasanya di daerah-daerah yang curah hujannya cukup rendah gitu, teman-teman. Warnanya bisa dilihat keabu-abuan, biasanya banyak di daerah Nusa Tenggara. Di Indonesia Timur itu banyak tanah jenis margalit ini. Oke, kakak akan menjawab tadi pertanyaan dari Dwi. Thank you banget buat pertanyaannya. Nah, jadi tanah bisa dikelompokkan yang bisa tanami dan yang tidak ya. Jadi yang bisa ditanami itu bisa kita lihat tadi ada tanah andosol, kemudian aluvial, kemudian ada tanah organosol, kemudian ada juga tanah humus, itu tanah-tanah yang bisa ditanami, kemudian terra rosa itu juga bisa. Itu jenis-jenis tanah yang bisa dijadikan media pertanian dan juga perkebunan. Tapi kalau misalkan kayak tanah laterit, itu tidak bisa. Seperti dan juga margalit, itu tidak bisa digunakan untuk pertanian. Kalau tanah kapur itu bisa digunakan pertanian, tapi hanya untuk pertanian jenisnya pertanian pohon jati. Jadi pohon-pohon yang besar itu, gitu Dwi. Kalau pasir itu juga tidak bisa digunakan untuk media pertanian atau perkebunan. Seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Oke, kita masuk di potensi tanah bagi kehidupan ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa saja sih potensi tanah bagi kehidupan itu. Nah, yang pertama pasti sudah kita bahas berulang kali tadi ya di awal teman-teman. Nah, sebagai salah satu tempat hidup makhluk hidup di bumi, terutama yang tinggal di darat, gitu teman-teman. Kemudian komponen utama pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Kan teman-teman bisa tahu ya, kalau nggak ada tanah, pertanian dan perkebunan dilakukan di mana? Terutama pada zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak sekali metode pertanian seperti hidroponik, itu salah satunya yang tidak membutuhkan tanah, seperti itu.
Kemudian tempat penyaringan dan penyimpanan cadangan air bersih yang berasal terutama dari air hujan, teman-teman ya. Kan dia melewati tanah, disaring, kemudian disimpan di dalam lapisan-lapisan tanah seperti itu. Kemudian media pencegahan banjir karena tanah ini sebagai salah satu media resapan air gitu, teman-teman. Jadi dia bisa mencegah banjir. Kalau tanahnya sudah tertutup paving, tertutup aspal, semuanya kan tidak bisa menjadi media pencegahan banjir gitu, teman-teman. Kemudian sebagai salah satu komponen pendukung mitigasi perubahan iklim, nah ini bentuknya adalah tanah itu kan biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kemudian industri, perumahan, dan lain sebagainya, yang tentunya biasanya menggunakan banyak sekali bahan-bahan kimia gitu ya. Nah, salah satu upaya mitigasi iklim yang bisa dilakukan melalui tanah itu dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, teman-teman. Gitu. Jadi tidak menyebabkan polusi dan juga bisa menekan perubahan iklim seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan mineral, gitu, teman-teman. Terutama mineral bahan tambang, bahan baku produksi, yang dia bernilai ekonomi tinggi, gitu, teman-teman. Nah, biasanya kan seperti tadi salah satu lapisan tanah bedrock gitu kan, bedrock itu dia menyimpan seperti bahan marmer dan lain sebagainya, itu kan dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bisa menjadi bahan baku produksi, terutama bahan baku produksi pembangunan gitu kan, bangunan itu, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Kelewatan. Oke, setelah teman-teman tahu nih tadi banyak sekali potensi-potensi tanah apa saja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, kemudian bisa mencegah perubahan iklim, kemudian mendukung pertanian dan lain sebagainya. Tentunya kan itu dari proses itu semua kan ada yang namanya pastinya kerusakan tanah gitu kan, biasanya ada yang terjadi menurunnya kualitas tanah itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua ada upaya konservasi tanah, teman-teman. Jadi banyak sekali upaya konservasi tanah yang sekarang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari pemanfaatan tanah oleh masyarakat gitu, teman-teman. Jadi secara umum teman-teman harus tahu ada 3 metode konservasi tanah. Yang pertama metode vegetatif, kemudian mekanik, dan juga metode kimia gitu, teman-teman. Nah, metode vegetatif ini adalah metode pengawetan atau pelestarian tanah yang dilakukan dengan menanam vegetasi ya, gitu, teman-teman. Untuk memperbaiki porositas tanah dan meningkatkan kualitasnya, meningkatkan infiltrasinya, kemudian daya permeabilitasnya, seperti itu, teman-teman. Contoh-contohnya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penghijauan, kemudian reboisasi, teman-teman kan sudah tidak asing lagi ya. Kemudian kontur plating dengan cara menanam dengan segaris lurus dengan kontur tanah. Kan ada kontur-kontur tanah tuh, teman-teman. Dia melakukan penanaman dengan menyesuaikan dengan kontur tanah. Nah, tujuannya untuk menghambat aliran permukaan gitu, teman-teman. Kemudian ada cover crop atau tanaman yang menutup tanah gitu, teman-teman. Selanjutnya ada strip cropping. Strip cropping ini menanam macam-macam tanaman yang bersilang-silang, teman-teman, di satu area tanah gitu. Kemudian ada contour strip. Contour strip ini dilakukan dengan hampir sama dengan kontur planting gitu, teman-teman ya. Jadi dia dilakukan dengan menanam dengan garis lurus sesuai dengan kontur tanah yang ada di suatu tempat gitu. Kemudian crop rotation dia dilakukan dengan menanam bergiliran gitu, teman-teman. Jadi misalkan musim hujan, jenis tanaman yang ditanam tanaman apa, kemudian ketika musim kemarau, jenis tanaman yang ditanam tanaman apa, kemudian terakhir ada mulching. Dia menutup tanah dengan serasa atau sisa-sisa tanaman itu, teman-teman, untuk memperbaiki kualitas tanahnya, meningkatkan unsur harinya
Gitu. Kemudian yang kedua ada metode mekanik. Metode mekanik ini dilakukan dengan pengawetan tanah dengan memperlambat aliran air yang masuk ke dalam tanah. Gitu. Yang pertama melakukan dengan kontur tileke. Kemudian pembuatan tanggul atau pematang sawah. Halo? Suara kakak masuk nggak ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian bisa melakukan dengan sistem terasering. Ini kan teman-teman sudah banyak sekali melihat di Indonesia ya. Mungkin di sekitar rumah teman-teman juga ada sistem terasering. Kemudian ada pembuatan rorak atau check dam. Ini dengan memberikan galian di sekitar tanah gitu ya. Terutama pada lereng-lereng yang curam gitu teman-teman. Jadi dibuat untuk menampung aliran air agar tanahnya tidak mudah tererosi gitu teman-teman. Kemudian meminimalisasi pengolahan tanah, terutama yang menggunakan bahan-bahan kimia gitu. Kemudian yang terakhir ada metode kimia dengan memberikan senyawa garam, kalsium, natrium untuk membantu perbaikan tanah gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, boleh ditanyakan nih di kolom chat atau di kolom Q&A nih. Sebelum kita lanjut ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan. Oke, karena tadi teman-teman sudah membahas materinya. Oh, sorry teman-teman. Ini sudah langsung ada jawabannya ya. Nggak apa, mungkin teman-teman bisa buat referensi nih buat teman-teman semuanya. Oke, jadi tadi kan teman-teman sudah membahas ya terkait upaya konservasi tanah, kemudian juga potensi tanah. Nah, di sini ada satu soal yang teman-teman sebenarnya. Nah, mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan pengolahan dan upaya konservasi lahan. Bentuk mitigasi yang dilakukan adalah dengan, di sini kan ada berbagai pilihan jawaban ya teman-teman. Salah satunya untuk jawabannya adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menekan emisi gitu tadi teman-teman. Tadi sudah kakak jelaskan alasannya karena nah ini teman-teman banyak sekali sekarang sumber-sumber penelitian yang dilakukan oleh para ahli itu menyebutkan bahwa mitigasi perubahan iklim ada tindakan untuk mengurangi kecepatan perubahan iklim yang dilakukan dengan tindakan mengurangi emisi GRK. Nah, karena apa? Karena di tahun 2019 itu banyak yang menyebutkan bahwa sektor pertanian itu adalah penyumbang emisi GRK sekitar 6% nasional gitu, terutama di sektor pertanian itu yang disumbang adalah gas karbon dioksida dari perubahan penggunaan lahan yang punya cadangan tinggi seperti lahan gambut, kemudian sawah, dan kotoran ternak itu dapat menyumbang emisi gitu ya teman-teman. Jadi lahan-lahan pertanian, perkebunan, bahkan peternakan itu bisa menyumbang dan mendorong peningkatan perubahan iklim gitu teman-teman. Nah, salah satunya upayanya yang bisa kita dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia ini teman-teman untuk menekan perubahan iklim itu sendiri. Nah, jalannya yang bisa dilakukan alternatifnya dengan menggunakan kompos, biokar, mulsa, kemudian melakukan terasering, menanam pohon, kemudian melakukan penutupan lahan. Nah, itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menekan perubahan iklim, teman-teman. Gitu. Kita lanjutkan. Oke, ternyata kita sudah masuk di sesi Q&A, teman-teman. Oke, sampai sini
dari apa yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan teman-teman, boleh sekali ditanyakan di kolom chat atau di kolom Q&A. Biar teman-teman nanti nggak bingung nih ketika teman-teman mungkin di sekolah atau ketika ada ujian, ada pertanyaan terkait materi-materi yang sudah kita bahas nih teman-teman. Boleh banget ditanyakan biar teman-teman nggak kebingungan gitu. Oke, boleh nggak Kak dikelompokkan tanaman yang bisa ditanami dan yang nggak bisa tanam buat pertanian? Oke, tadi sudah dijawab ya Kak ya, untuk tanah-tanah yang tidak bisa ditanami dan juga bisa ditanami. Oke, ini Kakak bahas lagi. Untuk tanah-tanah yang tidak bisa ditanami itu contohnya seperti margalit, kemudian pasir, kemudian tanah laterit gitu. Nah, kalau yang bisa ditanami itu andosol, kemudian aluvial, gambut, kemudian humus, itu contoh-contoh jenis tanah yang bisa ditanami. Gitu. Oke, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung live class. Jadi, apa yang dapatkan teman-teman hari ini semoga semuanya bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya, teman-teman Viparian, dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang diharapkan nanti ketika ada ujian, gitu. Bisa mendapatkan nilai yang terbaik setelah kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lanjutkan sebelum kita tutup. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri sesi live class hari ini, jangan lupa teman-teman, besok bisa join nih di agenda bukber 24 hari menuju UTBK SNBT 2023. Jangan panik, Besti, gitu. Jangan lupa joinnya, teman-teman. Besok bakalan ditemenin oleh kakak speaker kita yang kece banget, Kak Putu Atalia Putri dari jurusan Teknik Elektro Universitas Udayana. Jumat tanggal 14 April, jamnya tetap ya teman-teman, jam 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman yang ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur bisa menyesuaikan. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa join ya semuanya besok sambil ngabuburit lagi menunggu bukber dengan agenda bukber nih teman-teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat menunggu waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya.